Tanpa sengaja aku mengambil ponsel pacarku. Aku menemukan sebuah pesan dari mantan pacarnya. Aku tidak minum pil malam itu. Beberapa kata sederhana itu membuat bulu kuduku merinding, membuat tubuhku membeku di tempat. 2 malam yang lalu, aku tiba-tiba terserang mah akut. Dia katanya lembur di kantor, dan aku meneleponnya lebih dari 10 kali, dengan panik mencoba menghubunginya. Tidak satupun panggilanku yang tersambung. Menahan rasa sakit yang tak tertahankan, aku akhirnya memaksakan diri pergi ke rumah sakit sendirian pukul 3 dini hari. Ternyata ponselnya dalam keadaan mati. Dia sama sekali tidak bisa dihubungi semalaman, bukan karena semangat kerja, tapi karena dia pergi menemui mantan pacarnya. Selamat datang di channel Cerita Novel Harian. Subscribe untuk mengikuti semua story terbaru kami. Cerita dimulai. Malam ini adalah malam sebelum pernikahanku dengan Lintang Baskara. Tanpa diduga, mantan pacarnya, April Rahayu, bersikeras ikut bergabung dengan sekelompok teman lama mereka untuk merayakan pernikahan kami yang akan datang. Saat aku mendorong pintu masuk, aku melihat April Rahayu berjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibir Lintang. Lintang tidak menolaknya. Bahkan ketika April hampir kehilangan keseimbangan, Lintang langsung meraih pinggangnya untuk menahan tubuhnya. Gerakan lembut dan penuh perhatian yang sangat kontras dengan sikap dingin yang belakangan ini dia tunjukkan padaku. Teman-teman lama mereka tertawa dan bersorak, seolah-olah ini adalah pemandangan biasa dan wajar. Suara mereka terasa menyakitkan, seperti tangan tak terlihat yang mencekikku, membuatku sulit bernapas. Nabila, seseorang memanggil saat menyadari aku berdiri di ambang pintu. Suara itu terdengar tegas, membelah suasana. Bukan hanya memisahkan mereka berdua, tapi juga menarik perhatian semua orang di ruangan. "Oh," April Rahayu berseru dramatis. Dia buru-buru berjalan ke arahku, rona merah samar masih menghiasi wajahnya. "Kami cuma main truth order," jelasnya seolah tidak terjadi apa-apa. "Lintang dan aku kalah, jangan salah paham ya." Aku menatapnya dengan tidak percaya. Tadi aku keluar sebentar untuk mengurus sesuatu, dan di perjalanan kembali aku menerima permintaan pertemanan. Dari siapa lagi kalau bukan April Rahayu? Begitu aku menerimanya, dia langsung mengirimiku sebuah foto dia dan Lintang berdekatan, sangat intim. "Tebak, kami lagi ngapain sekarang?" Pesan itu segera ditarik kembali, lalu digantikan pesan lain. "Selamat atas pernikahanmu." Dan sekarang dia berdiri di sini, menjelaskan semuanya dengan kepolosan yang demamat buat. Seolah-olah bukan dia yang sengaja mengejekku. Seolah-olah akulah yang terlalu lebay dan histeris. Mungkin karena merasa aku mulai meragukannya, April tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku, mencoba mengatakan sesuatu. Tapi aku langsung melepaskannya dengan kasar. Dia tersentak mundur beberapa langkah dan jatuh tepat ke dalam pelukan Lintang yang sudah menunggunya. Hujan turun di luar, dan aku terpeleset di lantai yang licin, jatuh menabrak meja di dekatku. Ponselku terlepas dari tangan dan meluncur beberapa meter melintasi ruangan. Suara jatuhnya memang tidak keras, tapi cukup untuk membuat ruangan seketika sunyi. Seseorang mengambil ponselku dan diam-diam meletakkannya di atas meja. Barulah Lintang seperti tersadar, ia buru-buru mendatangiku untuk membantu. Aku hampir tertawa, pahit. Aku berusaha bangkit sendiri, menghindari sentuhannya. Mengambil napas dalam-dalam, aku menatapnya dan bertanya, "Lintang, bagaimana kalau aku bilang, barusan dia mengirimiku pesan, mengejekku, bilang, Nabila." Lintang memotong ucapanku, nadanya tetap tenang seperti biasa, tapi dengan ketidaksabaran yang tak lagi ditutupi. "Itu cuma permainan." Aku membeku. Rasa nyeri di pergelangan kakiku akhirnya terasa, menyebar ke seluruh tubuh lewat setiap saraf. Tak sanggup bertahan lebih lama, aku meraih ponselku dan berlari ke kamar mandi. Menyalakan keran, aku membasuh wajah dengan air dingin, membiarkan sensasi es menyerap ke kulit. Tiba-tiba ponsel di tanganku bergetar. Sebuah pesan masuk dari April Rahayu. Tapi ada yang aneh. Aku belum pernah menyimpan kontaknya sebelumnya. Butuh waktu beberapa detik untuk menyadari. Aku mengambil ponsel yang salah. Yang sedang kupegang adalah ponsel milik Lintang. Jari-jariku gemetar saat membuka chat antara dia dan April Rahayu. Pesan terakhir dari April tertulis, "Malam itu aku lupa minum pil." Beberapa kata itu membuat tubuhku menggigil hebat. Jadi, saat aku semangat setengah mati menyiapkan pernikahan kami, mereka malah bersama. Cahaya lampu di langit-langit memantul di layar ponsel, mengaburkan penglihatanku saat kenangan kembali menyeruak. 2 malam lalu, setelah seharian penuh mengurus persiapan pernikahan, rasa sakit di perutku kembali menyerang hebat. Aku menelepon Lintang berulang kali, tapi tak pernah dijawab. Pukul 3 pagi,
Aku memaksakan diri pergi ke rumah sakit sendirian. Ternyata ponselnya mati. Dia tidak sedang bekerja, seperti yang dia katakan. Dia bersama perempuan itu. Dadaku seperti dikoyak. Rasanya tak tertahankan. Saat aku terus menggulir pesan mereka, aku terhenti pada satu percakapan seminggu lalu. April mengirimkan foto seekor kucing Persia. Anak kita makin lucu aja ya, haha gelombang. Lintang membalas singkat. Iya, bahkan wallpaper ponselnya sudah berubah menjadi foto kucing yang dulu mereka pelihara bersama. Kepalaku kosong. Aku bahkan tidak menyadari ada seseorang mendekat sampai ponsel itu direnggut dari tanganku. Wajah Lintang dingin saat menatapku. Suaranya setajam ekspresinya. Kamu sengaja ambil ponselku? Aku menatap mata yang begitu kukenal, tapi terasa asing sekarang. Dan benang terakhir kewarasanku putus. Kalau begitu kamu gimana? Suaraku bergetar. Ciuman tadi katanya cuma permainan. Terus semua pesan ini? Wallpaper ini? Itu dulu foto kucing kita. Kenapa sekarang diganti dengan foto yang dia kirim? Aku menunjuk ponselnya, tangan gemetar. Bukti-bukti itu jelas. Tapi entah kenapa, aku masih berharap ada penjelasan. Tapi dia tetap diam. Lalu mematikan layar ponsel, menatapku tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Lintang memang selalu pandai dalam diam. Saat pertama kali kami bertemu, dialah yang membantuku menemukan kucingku yang hilang malam itu. Sikapnya yang lembut dan sabar menjadi alasan aku menerima cintanya. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Dia melamarku 2 bulan yang lalu. Tapi sejak April kembali, semuanya mulai runtuh. Air mataku mengalir deras tanpa bisa dikendalikan. Setelah lama diam, akhirnya Lintang berbicara. Kamu mungkin gak sadar, tapi melihat kamu menangis seperti ini, aku gak merasakan apa-apa. Suaranya tenang, seolah hanya menyampaikan fakta biasa. Dan di saat itu juga, seluruh duniaku runtuh. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, sampai akhirnya aku menerima pesan suara dari sahabatku, Sania. Bahkan lewat layar, suaranya terdengar syarat dengan rasa bersalah. Aku membeku, mencoba mencerna kata-katanya. Lalu semuanya mulai masuk akal. Semuanya dimulai pada hari itu. Hari saat aku dan Sania pergi mendaki gunung. Kami tidak menemukan kendaraan untuk pulang, jadi Sania menelepon kakaknya untuk menjemput. Keluarga Sania adalah keluarga campuran. Kakaknya, Xavier, menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar negeri dan baru kembali belakangan ini, jadi aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi Xavier tidak mengangkat. Dan Sania tidak punya pilihan selain menghubungi seorang teman yang kebetulan sedang ada urusan di dekat situ. Lintang Baskara. Begitulah aku pertama kali bertemu Lintang. Mungkin itulah sebabnya Sania merasa sangat bertanggung jawab atas semua yang terjadi sekarang. Pesan berikutnya datang cepat. Jangan kemana-mana, kita sedang dalam perjalanan ke hotel buat jemput kamu. Aku hampir tidak mendengar kata-kata itu. Sambil membasuh wajah dan bersiap pergi, saat aku membalikkan badan. April Rahayu ada di sana, berdiri diam di belakang Lintang. Dia menatapku dengan ekspresi yang sangat kukenal, belas kasihan, dan sesuatu yang lain, ejekan, rendahan, terselubung tipis, tapi jelas terasa. Tatapan itu sudah sering kulihat dalam 2 bulan terakhir. Dalam setiap pertemuan kebetulan yang dia atur secara sengaja. Dulu aku tak mengerti, Lintang memperlakukannya dengan dingin, bahkan hampir seperti benci. Bagaimana mungkin dia tetap percaya diri, yakin bisa merebutnya kembali? Jawabannya muncul sebulan yang lalu, saat Lintang mengajakku bertemu orang tuanya untuk pertama kali. Waktu itu, mamanya sedang menyajikan ikan ke piringku, dan dengan santai berkata, April, ikannya segar banget, makan yang banyak ya. Nada suaranya hangat, tanpa menyadari kesalahannya. Tanganku gemetar, garpu yang kupegang terlepas dari genggaman. Di saat itu, tatapan lembut mamanya terasa menyatu dengan pandangan mengejek April. Di kamar, Lintang memelukku dari belakang. Nada suaranya terdengar tulus. Mamaku udah tua, ingatannya gak bagus. Itu cuma salah sebut, bisa kamu maafkan? Lalu aku bertanya satu hal padanya. April berkali-kali merendahkan dirinya demi kamu. Pernah nggak kamu tergoda? Dia lama terdiam. Lalu perlahan dan tegas, dia membisikkan di telingaku. Sayang, sekarang kamu satu-satunya di hatiku. Nadanya tenang, tapi terdengar seperti pasrah. Dan aku begitu ingin mempercayainya. Tapi malam itu, kami tidak bicara lagi. Dia bilang ada pekerjaan dan menghabiskan malam di ruang kerjanya. Kini, di lorong hotel, aku berdiri menatap kosong ke arah mereka berdua. Pengkhianatan ini, rasa sakit yang menyayat,
Benihnya tertanam di retakan kejadian-kejadian kecil akhir-akhir ini, dan kini menyebar, menggerogoti setiap detail yang dulu kuabaikan. Lintang Baskara adalah cinta pertamaku, satu-satunya orang yang pernah kubayangkan akan kuhabiskan hidup bersamanya. Tapi aku bukan begitu untuknya. Dalam segala hal, orang yang benar-benar dia inginkan adalah April Rahayu. Saat aku melewatinya, aku menahan rasa nyeri di dada dan berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Pernikahan ini batal. Nanti saat kita sampai rumah, kita jelaskan ke orang tua. Untungnya kita belum tanda tangan surat apapun. Mereka akan mengerti. Aku tidak menunggu jawabannya dan langsung pergi. Di luar, hujan belum juga berhenti. Kabut menggantung tebal di udara, dan dingin mulai meresap ke pakaianku yang basah kuyup. Aku melirik ponsel, entah berharap apa, tidak ada pesan. Tiba-tiba, payung hitam terbuka di atasku, melindungiku dari langit mendung. Tangan yang memegang gagangnya pucat dan ramping. Aku sempat membeku, mengira itu tangan Sania, tapi saat aku menoleh ke atas, aku menatap sepasang mata hitam pekat yang dalam. Xavier. Mungkin karena payungnya dimiringkan ke arahku, rambutnya basah, hujan menetes di bahunya. Ia menundukkan pandangan dan memberi anggukan kecil. Sania ada di mobil. Aku berkedip, masih sedikit bingung. Meski Xavier adalah kakaknya Sania, kami nyaris tak saling kenal. Hanya pernah bertukar anggukan sopan sesekali. Aku tidak pernah menyangka dia akan ikut datang menjemputku bersama Sania. Sebelum aku sempat bicara, aku merasakan tatapan dingin menusuk dari belakang. Secara naluriah aku menoleh. Lintang berdiri di depan pintu hotel. Wajahnya tanpa ekspresi, memandang kami. Aku mengabaikannya dan masuk ke dalam mobil bersama Xavier. Baru saja aku duduk, mamaku menelepon. Lintang sudah cerita semuanya. Memangnya kenapa sih? Batalin nikah cuma gara-gara hal sepele begitu? Kamu mau bikin malu mama? Ya. Mesin mobil mulai menyala. Xavier memegang kemudi dengan ekspresi datar, tapi entah kenapa terasa lebih dingin dalam cahaya remang-remang. Ada jeda di ujung telepon, seolah mamaku berusaha menahan amarah. Datang ke rumah papamu, kita bicarakan di sana. Lalu sambungan diputus secara tiba-tiba. Di kursi depan, Sania meraih tanganku yang dingin. Matanya penuh kekhawatiran. Mamamu, aku memaksakan senyum. Aku udah biasa. Sejak orang tuaku menikah lagi dan punya keluarga baru, aku sudah terbiasa hidup dengan sikap acuh mereka. Mamaku punya anak laki-laki baru. Papaku punya anak perempuan. Aku sudah lama berhenti berharap lebih dari mereka. Sepanjang perjalanan, Sania menjelaskan bahwa dia dan Xavier sedang makan di restoran dekat hotel saat aku menelepon. Jadi mereka datang bersama. Ia ragu sejenak sebelum menambahkan. Sebenarnya, Xavier yang bersikeras ikut. Saat kami sampai di rumah papa, masih pagi. Mamaku duduk di sofa dengan wajah gelap. Papaku duduk di seberangnya, merokok. Istri barunya dan anak perempuan mereka tidak terlihat, mungkin sengaja menghindari konflik. Begitu mendengar pintu terbuka, mamaku mencibir. Heboh begini cuma karena permainan? Klasik. Harusnya mama tahu dari awal, nggak usah punya kamu. Papaku mematikan rokok dan bertanya. Kamu sudah mantap dengan keputusanmu? Aku mengangguk tegas. Sudah, dan aku siap tanggung semua akibatnya. Aku nggak setuju. Mamaku sontak berdiri, menunjuk ke arahku. Suaranya meninggi, penuh amarah. Kita sudah sebarkan undangan. Sekarang kamu mau batalkan? Kamu mau bikin malu mama? Meski aku sudah mempersiapkan diri, kata-katanya tetap terasa menyayat. Mama, ucapku, suaraku bergetar. Ini bukan cuma permainan. Aku lihat sendiri isi chat mereka di HP Lintang. Aku menatap matanya, mantap, tak goyah. 2 malam lalu, mereka tidur bersama. Mamaku terdiam sesaat, matanya berkedip, terkejut. Tapi kemudian dia buru-buru mengibaskan reaksi itu. Nggak mungkin, katanya cepat. Lintang itu anak baik, bahkan janji mau bantuin kakakmu cari kerja. Dia nggak mungkin kayak gitu. Aku menatapnya, napasku tercekat. Dia sepertinya baru menyadari apa yang baru saja dia katakan. Bibirnya bergerak, seolah ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar. Cukup, papaku membentak. Nadanya tajam dan tidak sabar. Anak ini sudah buat keputusan. Mamaku berbalik ke arah papa, tertawa getir. Jangan sok bijak kamu. Waktu dia umur 5 tahun, kamu buang dia ke desa, ke mamamu, dan gak pernah tengok lagi. Kamu baru ambil dia lagi setelah neneknya meninggal. Dan bahkan waktu itu kamu masih sempat-sempatnya mau jual kucing dia cuma karena kucing itu meongin anak emas kamu. Mama menunjuk ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding.
Suara mamaku meninggi. Aku tahu, sejak anak perempuan barumu lahir, kamu gak pernah peduli sama anak ini. Wajah papaku memerah, tapi dia tidak membantah. Dan kamu, ia membalas sengit. Kamu juga cuma peduli sama anak laki-lakimu. Mereka terus berdebat, sama sekali tak menyadari bahwa aku sudah kembali ke kamar tamu. Ini bukan kamarku. Memang tidak pernah ada ruang untukku di rumah ini. Tapi karena pernikahan seharusnya dimulai dari rumah keluarga mempelai perempuan, papaku buru-buru menyiapkan kamar tamu untukku. Keheningan di kamar itu terasa mencekik, hanya terdengar suara napasku sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari April Rahayu. Kita lagi karaoke, mau ikut? Lalu ia mengirim foto. Dalam gambar remang-remang itu, April memegang mikrofon, senyum tipis di bibirnya saat menatap Lintang Baskara yang duduk di sofa. Meski wajah Lintang tertutup bayangan, aku bisa membayangkan ekspresinya, hangat, mungkin bahkan bahagia. Tatapan mereka bertemu, dan seolah semua orang lain di ruangan itu lenyap dari latar belakang. Di layar, lirik lagu terbaca. If you come back to me, I'll be all that you need. Baby, come back to me. Kupikir aku akan menangis. Tapi anehnya, yang kurasakan justru ketenangan yang luar biasa. Dengan tenang, aku memblokir April Rahayu. Dengan tenang, aku mulai menelepon semua tamu satu persatu untuk membatalkan pernikahan. Setelah menghubungi orang terakhir, nama Lintang muncul di layar. Latar belakang dari pihaknya terdengar berisik, tapi dia tidak langsung bicara. Saat akhirnya dia buka suara, nada suaranya dingin. Kamu serius soal ini? Aku tidak ingin bicara panjang lebar. Dengan pelan aku menjawab, iya. Lalu kututup telepon. Baru saja aku hendak mematikan ponsel, sebuah pesan baru masuk. XAVIER Wiranata. Ingat obati luka di pergelangan kakimu. Aku menatap pesan itu lama. Saat aku terjatuh di hotel tadi, sudut meja menggores pergelangan kakiku. Lukanya tidak ringan, tapi aku menahan sakitnya tanpa mengeluh. Lintang tidak menyadari. Orang tuaku pun tidak. Tapi Xavier, dia sadar. Kamar ini dipenuhi barang-barang tak teratur. Tapi setelah mencari, aku menemukan kotak P3K di salah satu laci. Entah karena pesan dari Xavier atau alasan lain, aku jadi sangat fokus saat merawat lukaku. Begitu fokus, hingga aku tidak mendengar ketukan di pintu. Itu Lintang. Kaget, aku menjatuhkan kapas dan salep ke lantai. Mamaku berdiri di belakangnya, menghindari tatapanku yang penuh ketidakpercayaan. Nabila, katanya tegas. Mama nggak percaya Lintang akan mengkhianatimu. Dia sudah di sini. Bicarakan baik-baik. Lalu dengan cepat dia menutup pintu, meninggalkan kami berdua di dalam. Mata Lintang jatuh pada pergelangan kakiku. Nadanya kikuk. Itu dari jatuh tadi ya? Dia mengulurkan tangan, telapaknya hangat, menyentuh tanganku yang dingin. Suaranya melunak. Maaf, aku nggak sadar tadi. Sentuhannya membuatku kaku. Refleks. Aku menarik tanganku. Keluar. Nada dinginku membuatnya tampak terguncang sesaat, tapi dia segera menguasai diri. Nabila, pernikahan bukan mainan. Kamu benar-benar gak mau kasih aku kesempatan untuk jelasin? Jelasin apa? Aku tertawa getir. Mau jelasin apa, Lintang Baskara? Kenapa kamu gak dorong April waktu dia cium kamu? Atau kenapa malam itu kamu abaikan semua teleponku dan malah pergi nyari dia? Nabila, kamu pilih diam, potongku tajam. Saat aku paling butuh penjelasan darimu, kamu malah diam. Permintaan maaf terlambat dan alasan setipis kertas tidak ada artinya sekarang. Lintang tampak terkejut, tapi dia tetap mencoba. Nabila, percaya atau tidak, semua ini nggak seperti yang kamu pikir. Antara aku dan April, aku menatapnya, menunggu. Malam itu waktu kamu telepon, kantorku lagi krisis proyek besar. Aku ikut rapat semalaman, HP ku tinggal di kantor, dan baterainya habis. Aku nggak tahu kamu nelpon. Aku juga nggak sama dia malam itu. Soal wallpaper, mungkin teman sekelas yang minjam HP-ku yang ganti. Lalu HP-ku dan April sempat ketukar. Aku nggak lihat apa yang dia kirim ke kamu, cuma tahu dia narik pesan itu. Penjelasannya membuatku terpaku. Perilaku April memang sesuai dengan yang dijelaskan Lintang. Ia menghela napas, melonggarkan dasi dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku lagi stres banget akhir-akhir ini, kerjaan, persiapan nikah, semuanya bikin aku kewalahan. Aku tahu akhir-akhir ini aku jadi dingin, dan itu salahku. Ia ragu sejenak, suaranya merendah. Waktu dia nyium aku di hotel, aku lagi kedistrak banget, sampai nggak sempat bereaksi. Aku nyesel, Nabila, sungguh. Aku mendengarkan, tapi kata-katanya terasa hampa.
Nabila, antara aku dan April, udah nggak ada apa-apa lagi. Dia meraih tanganku dengan hati-hati, telapak tangannya menyentuh pelan jariku. Namun setelah jeda singkat, aku menarik tanganku. Lintang, ini bukan cuma soal kamu dan dia, apakah kalian udah melewati batas atau belum? Suaraku bergetar, tapi tetap tegas. Dinginmu, diammu, itu jauh lebih menyakitkan dari yang kamu kira. Kamu bisa anggap ini sepele, tapi aku nggak bisa. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan diri. Kamu sadar nggak, betapa lembut tatapanmu setiap kali kamu lihat dia? Lintang membeku. Mungkin dia lupa, tapi dulu dia pernah bilang padaku, dengan jujur, bahwa air mataku sudah tak menyentuh hatinya lagi. Dia tampak ingin bicara lagi, tapi aku menahannya dengan tatapan tajam. Kalau kamu nggak mau pergi, aku yang akan pergi. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Di belakangku, suaranya terdengar rendah dan serak. Jangan pergi. Tanpa kusangka, aku menemukan Xavier Wiranata di ruang tamu bawah. Dia sedang duduk santai di sofa, men-scroll ponselnya dengan santai. Di atas meja kopi di depannya, tergeletak tabung salep. Saat menyadari kehadiranku, dia menghela napas, sedikit kesal. Sania khawatir sama lukamu. Dia maksa aku buat antar ini. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Tapi perlahan, senyum kecil muncul di wajahku. Aku hendak bilang bahwa aku sudah merawat lukaku, saat tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam dari samping. Saat menoleh, April Rahayu. Apa yang dia lakukan di sini? Dia berjalan mendekat, senyumnya sulit dibaca. Well, katanya mengejek. Kelihatan bahagia. Udah baikan sama Lintang, ya? Aku membalas senyumnya, menaikkan alis. Menurut kamu, kami ngapain selama itu di kamar tadi? April mendegang. Matanya menyipit, jelas pikirannya langsung dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tak menyenangkan. Sesaat, aku menikmati kemenangan kecil itu. Tapi saat melihat wajahnya menggelap, aku sadar itu semua sia-sia. Lintang muncul tak lama kemudian, nadanya tak sabar. Kalian masih di sini ngapain? Tak jelas apakah dia bicara pada April atau Xavier. Kesabaran April akhirnya habis. Kamu yang nyuruh aku ke sini buat ngomong ke orang tuanya. Sekarang udah baikan, terus kamu buang aku begitu aja? Lintang tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban itu sendiri. Wajah April berubah putus asa. Lintang, kamu nggak bisa perlakukan aku kayak gini? Ia memohon. Harga dirinya runtuh. Kamu beneran mau ninggalin aku? Lintang tetap diam. Sebaliknya, dia meraih pinggangku dan menarikku mendekat. Tawa April terdengar tajam dan rapuh. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya dan menyodorkannya padaku. Itu hasil tes kehamilan. Namanya tercetak jelas di bagian atas. Usia kandungan, 1 bulan. Kami nggak ngapa-ngapain malam itu, katanya dingin dan terkontrol. Tapi sebulan yang lalu, waktu kalian bertengkar, dia mabuk. Aku menoleh ke arah Lintang. Dia menatap kertas itu dengan wajah sepucat mayat. Reaksinya, sudah cukup jadi jawaban. Nabila. Mata Lintang Baskara tampak berkilau samar, suaranya berat oleh penyesalan. Melihat wajahnya, begitu putus asa ingin menjelaskan, namun sama sekali tak mampu membela diri. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku runtuh, sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah rasa muak. Lintang, ucapku, nadaku tenang dan mantap, nggak ada yang maksa kamu untuk melupakan dia. Kamu bisa tetap setia, mencintainya sepenuh hati. Tapi kenapa kamu harus melibatkan aku? Malam itu aku kebanyakan minum, katanya pelan. Aku memotong, dingin. Jangan berani-beraninya nyebut itu kecelakaan. Kalau kamu bahkan gak sanggup jujur ngakuin apa yang kamu lakukan. Yang aku rasakan padamu sekarang cuma jijik. Wajah Lintang memucat, tubuhnya membeku di tempat. Setelah nenekku meninggal, Lintang adalah orang paling baik dalam hidupku. Atau mungkin karena aku begitu menyayanginya, aku memperbesar setiap kebaikannya di hatiku. Tapi, apakah karena aku kurang dicintai, aku pantas disakiti? Apakah aku tak layak mendapatkan cinta yang murni dan utuh? Setelah terasa seperti keabadian, Lintang akhirnya berkata lirih, aku minta maaf. Cahaya redup di ruangan itu menebarkan bayangan panjang, saat dia berbalik dan melangkah pergi, setiap langkah menjauhkannya dariku. Ketika sosoknya benar-benar menghilang, April Rahayu memandangku. Senyum kemenangan menghiasi wajah cantiknya. Tuh kan, katanya congkak, kamu gak akan pernah bisa ngalahin aku. Aku menatapnya tanpa berkata-kata, tak sudi membuang energi untuk membalas. Lalu suara tenang terdengar dari belakangku, rendah dan datar. Kalau kamu udah hamil sebulan,
Sebaiknya ke rumah sakit buat CT scan atau MRI. Xavier Wiranata yang bicara. April mengerutkan dahi. Maksud kamu apa? Nada Xavier sengaja dibuat pelan dan terukur. Kadang, saat fungsi otak mulai menurun, pemeriksaan mendalam adalah satu-satunya cara buat menilai tingkat kerusakan. Kamu harus cek risiko turunan demi bayinya. Aku sempat membeku, lalu tertawa. April baru menyadari maksudnya. Apa maksudmu? Kamu bilang aku punya kerusakan otak? Xavier tak membantah. Memang nggak bisa disembuhkan, tapi pengobatan bisa bantu mengelola gejala. April murka, melengos keluar sambil mengumpat. Sungguh, dia mengingatkanku pada anjing kecil yang kalah debat dari kucingku, berisik, tapi kalah total. Aku tertawa sampai perutku sakit. Saat akhirnya bisa bernapas lega, aku sadar Xavier sedang memperhatikanku. Dan saat aku menatap balik, dia tidak mengalihkan pandangan, tetap tenang, seperti biasa. Istirahatlah. Aku udah lakuin yang Sania minta. Sekarang aku harus pergi. Aku mengantarnya ke balkon, menatap mobilnya sampai menghilang dari pandangan. Baru setelah itu, aku menarik napas panjang. Kembali ke kamarku, sebuah telepon masuk dari Sania. April Rahayu hamil. Aku terdiam sejenak, lalu menceritakan semua yang baru saja terjadi. Sekalian menambahkan sedikit pujian soal kecerdasan Xavier. Tapi Sania langsung menangkap hal penting. Tunggu, kakakku ke rumahmu? Dia bilang ke aku mau balik ke kantor. Setelah hari itu, aku sementara tinggal di rumah Sania, sambil mencari apartemen baru. Aku berencana mengambil barang-barangku dari rumah Lintang Baskara nanti. Xavier baru saja kembali dari luar negeri untuk urusan bisnis dan tidak akan berada di sini setidaknya selama sebulan. Itulah sebabnya aku tak menolak bantuan Sania. Beberapa hari kemudian, orang tuaku beberapa kali menelepon, tapi tidak sekalipun kuangkat. Lintang Baskara juga tidak mencoba menghubungiku. Menurut Sania, April telah pindah ke rumah ibunya Lintang, bertingkah manis dan perhatian. Tapi meski ibunya terus memohon, Lintang belum sekalipun pulang. Semua itu sudah tidak penting bagiku. Untuk merayakan aku menemukan apartemen baru, aku dan Sania memutuskan mencoba ice skating. Saat kami tiba, arena seluncur es hampir kosong, sempurna untuk belajar. Sania, yang biasanya tak kenal takut, mendadak memeluk pagar erat-erat, bibirnya bergetar. Enggak aku takut jatuh. Kamu aja duluan, nanti kalau aku udah siap, aku nyusul. Sambil menggeleng, aku mulai merayap di sepanjang pagar, mencoba memahami cara meluncur sendiri. Aku tidak jago menjaga keseimbangan, dan sudah sangat lama sejak terakhir kali berseluncur, sejak waktu itu. Setelah 30 menit mencoba, akhirnya aku melepas pagar dan berdiri sendiri. Saat itulah seseorang meluncur melewatiku dengan kecepatan kilat. Aku terhuyung, nyaris jatuh. Hati-hati, suara rendah yang familiar terdengar di telingaku saat sebuah tangan kokoh menangkap pinggangku, menjaga keseimbangan. Aku mendongak, menatap sepasang mata gelap yang tajam. Xavier. Ia mengenakan mantel hitam ramping yang membuat posturnya terlihat semakin mencolok. Sania langsung kirim pesan pas aku mendarat, jelasnya. Katanya kalian berdua lagi skating, dan minta aku jemput. Tatapannya menyapu ke arahku. Masih belum bisa skating? Aku mengangkat bahu. Belum terlalu. Lalu, baru kusadari sesuatu. Tunggu, masih? Xavier tidak menjawab, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Setelah melepaskan tangannya dari pinggangku, dia memperhatikan saat aku langsung kembali mencengkeram pagar sekuat tenaga. Ia terkekeh pelan. Setelah beberapa saat, dia melepas mantelnya dan menyampirkannya di pagar. Mau aku ajari? Nadanya lebih santai dari biasanya, jauh dari kesan dingin yang sering ia tunjukkan. Entah kenapa, aku merasa ingin membuktikan diri. Aku mengangguk. Oke, ajari aku. Yang mengejutkanku, Xavier sangat sabar. Ia memperlambat tiap gerakan, menjelaskan langkah-langkah dengan detail. Kecuali sekali, saat aku tak sengaja jatuh ke arahnya. Tubuhnya sempat kaku beberapa detik. Tapi selain itu, dia tetap tenang dan terkontrol. Pada akhirnya, aku hampir tak pernah jatuh lagi. Dengan semangat, aku menoleh padanya. Kayaknya aku udah bisa. Xavier tersenyum, matanya berkilau dengan geli. Udah bisa. Tatapannya tertahan lama, hangat, dalam, seperti permukaan danau yang memantulkan cahaya. Sesaat, aku terpaku. Dalam perjalanan pulang, Sania dipanggil kembali ke kantor untuk proyek dadakan, menyisakan hanya aku dan Xavier di dalam mobil. Kesunyian menyelimuti, tapi bukan yang membuat canggung. Xavier tampak fokus menyetir,
tak banyak bicara. Saat aku mulai berpikir mungkin aku hanya berhalusinasi tadi, dia menepikan mobil. Aku menyesal, katanya tiba-tiba. Aku mengerjap. Apa? Waktu Sania telepon hari itu, waktu kalian gak bisa dapat tumpangan, aku gak jawab. Lagi sibuk proyek. Akhirnya dia telepon Lintang. Ia menoleh padaku, tatapannya tenang. Pertama kali aku lihat kamu itu di arena ini. 3 tahun lalu, aku sempat kesini sekali. Papaku membawa adik perempuanku yang baru berusia 6 tahun untuk berseluncur, dan memutuskan mengajakku juga. Waktu itu kamu sama keluargamu, lanjut Xavier, papamu sedang mengajari adikmu berseluncur, sementara kamu berdiri diam pegang pagar, hanya melihat. Kata-katanya membangkitkan kenangan jauh, yang nyaris terlupakan. Kemudian kamu mencoba melepas pagar, dan berseluncur sendiri. Tapi kamu kesulitan, kamu mendekati papamu, minta bantuan. Tapi dia sedang sibuk, membelakangi kamu, teleponan. Aku mengepalkan tangan, fragmen masa lalu mulai menusuk tajam. Lalu adikmu ditabrak seseorang, dan hampir jatuh. Tanpa ragu, kamu meluncur dan jadi penyangga tubuhnya. Xavier berhenti sejenak, suaranya lebih rendah. Papamu mengira kamu yang membuatnya jatuh. Dia memarahimu habis-habisan, menggendong adikmu dan pergi, meninggalkan kamu sendirian. Tatapannya melembut saat menatapku. Aku kira kamu bakal menangis karena ketidakadilan itu. Tapi kamu enggak. Kamu tetap diam, seolah sudah terbiasa. Sore itu kamu tetap latihan berseluncur sendiri. Jatuh berulang kali, tapi enggak mengeluh. Sampai satu kali jatuh cukup keras, air mata mulai menggenang di matamu. Tapi kamu hanya membeku, menyentuh wajahmu, lalu tersenyum tipis. Waktu itu aku sadar, suara Xavier hampir berbisik, kamu bukan enggak peduli. Kamu bukan gak merasa sakit, kamu ingin menangis, tapi gak bisa. Kamu sedang mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. Xavier menatapku, nada suaranya sedih namun lembut. Itu pertama kalinya, aku merasa patah hati karena seseorang yang bahkan belum ku kenal. Aku berdiri terpaku, nyaris tak bisa berkata apa-apa. Saat kami sampai di rumah, papaku meminta maaf. Katanya, ada seseorang yang memberitahunya, kalau kejadian itu bukan salahku. Untuk menebusnya, dia membelikanku sepasang sepatu seluncur mahal. Tapi sejak hari itu, aku tak pernah berseluncur lagi. Tiba-tiba teringat sesuatu, aku membuka mulut untuk bertanya, tapi Xavier sudah menjawab sebelum aku sempat bicara. Itu aku yang bilang ke papamu soal kejadian sebenarnya. Jantungku berdebar kencang. Xavier melanjutkan, tatapannya mantap. Setelah itu aku gak pernah lihat kamu lagi, sampai kamu bersama Lintang Baskara. Saat aku keluar dari mobil waktu itu, aku begitu terdistraksi sampai nyaris tersandung batu. Xavier menangkap pinggangku dengan cekatan. Hati-hati, katanya ringan. Aku tak melihat tanah. Aku melihat dia. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, suara yang sangat kukenal memanggil. Nabila. Lintang Baskara berdiri di bawah pohon, siluetnya kabur diterpa cahaya bulan pucat. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya dihiasi bayangan kelelahan. Kehadirannya langsung memicu gelombang getir di dadaku. Bukannya kamu harusnya jagain dia, kataku tajam. Kenapa kamu ada di sini? Dia mengabaikan pertanyaanku. Tatapannya berpindah-pindah antara aku dan Xavier. Suaranya menegang. Kalian kelihatan dekat. Sudah sejauh apa hubungan kalian? Nada menuduhnya membuatku terpaku sejenak. Lalu aku menyeringai. Lintang Baskara, aku gak punya kewajiban jelasin apapun ke kamu. Kita udah bukan siapa-siapa. Lintang tersentak, wajahnya canggung. Aku minta maaf. Aku berbalik pergi, tak ingin membuang kata lebih jauh. April nggak hamil. Kata-katanya membuat langkahku terhenti. Lintang menelan ludah, jakunnya naik turun. Surat kehamilan itu bukan miliknya. Dia pinjam dari temannya, terus dipalsukan. Aku menatapnya, tercengang. Secara naluriah, aku melirik ke arah Xavier, yang ternyata sudah lebih dulu memandangiku. Di matanya, aku membaca pikiran yang sama seperti yang melintas di benakku. April mungkin benar-benar gila. Lintang ragu-ragu sebelum melanjutkan. Kemarin kami bertengkar besar. Dia ngakuin semuanya, termasuk malam waktu aku mabuk. Nggak terjadi apa-apa di antara kami. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Xavier tertawa rendah, sinis. Nggak terjadi apa-apa, ya. Jadi selama babi belum disembelih, berarti nggak dosa makan dagingnya. Wajah Lintang menggelap. Tapi Xavier hanya mengangkat bahu. Itu cuma perumpamaan. Keheningan menggantung di udara, sebelum akhirnya Lintang menoleh padaku.
suaranya bergetar. Nabila, nggak peduli apapun yang aku katakan atau lakukan, kamu nggak akan pernah maafin aku, iya? Tanpa ragu aku menjawab, enggak. Lintang membeku, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi April nggak hamil, dia udah pergi, masalah kita udah selesai. Kamu tadinya udah hampir maafin aku. Aku memotongnya, pelan. Kamu ingat jam rusak di laci kamu? Lintang mengerjap, lalu mengangguk pelan. Kamu bilang itu hadiah dari kerabat. Tapi itu dari April, kan? Dia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dia ngirimin aku foto lama kalian berdua. Nada suaraku lembut tapi tajam. Jam tangan itu satu set, kan? Wajah Lintang memucat. Aku tersenyum samar. Orang yang nyakitin aku, bukan dia. Tapi kamu. Karena kamu kasih dia kesempatan, berkali-kali, buat nyakitin aku. Mata Lintang memerah, penuh keputusasaan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak ingin melihatmu lagi, ucapku pelan. Sejak hari itu, Lintang Baskara tak pernah muncul di hadapanku lagi. Aku pindah ke tempat tinggal baruku, dan Sania sering menginap, katanya. Dia sudah terbiasa tidur di sebelahku setiap malam. Xavier sering menelepon Sania, dan entah bagaimana, pembicaraan mereka selalu mengarah padaku. Tanpa kusadari, rasanya seperti akulah yang berbicara dengannya setiap malam. Akhir pekan, kami bertiga sering merencanakan pendakian, tapi Sania selalu punya alasan untuk batal di menit-menit terakhir, menyisakan hanya aku dan Xavier. Aku tahu, dia sedang memberiku kesempatan. Aku tak keberatan ditemani Xavier, tapi aku belum siap sepenuhnya untuk membuka hati pada sesuatu yang baru. Sampai suatu hari, Sania memberiku jurnal milik Xavier. Bukan buku harian, hanya beberapa kata yang ditulis setiap hari. Sejak hari kami bertemu kembali, dia selalu menulis kalimat yang sama. Proyeknya gagal, gadisnya hilang. Kalimat pendek, tapi menghujam dalam. Aku terpaku, hingga Xavier masuk dan dengan panik merebut jurnal dari tanganku. Itu bukan apa-apa, katanya, sambil berdeham gugup. Tapi kupingnya yang merah membantah kata-katanya. Aku tertawa, kebingungan yang tersisa menguap, seperti kabut tersinari mentari. Cinta yang selama ini aku cari, yang bersih, utuh, dan tanpa luka, ternyata selalu ada di hadapanku. Dengan napas dalam, aku memberi isyarat agar Xavier menyerahkan jurnal itu kembali. Meski bingung, dia menurut. Aku menunduk, menyilang 6 kata pertama dari kalimat itu, dan menunjuk sisanya. Bacalah, kataku. Xavier terdiam, lalu tersenyum, wajahnya memerah. Gadisnya ketemu. Aku mengangguk. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga hidupmu indah, dan sampai jumpa di video berikutnya.